Oke, baik. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Dan puji syukur di hari Minggu pagi ini kita kembali datang dari berbagai tempat dan kita sudah berkumpul di tempat ini. Puji Tuhan untuk fasilitas yang kita miliki sehingga kita bisa dengan nyaman belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah raja-raja Israel dan kertasnya sudah saya bagi minggu lalu. Kalau ada yang belum dapat masih ada di belakang, bisa diambil. Kita mau belajar tentang seorang raja namanya Rehabeam, ya. Jadi kalau kita kembali, raja pertama adalah Saul, raja kedua adalah Daud, yang ketiga adalah Salomo. Maka kita masuk ke raja yang keempat, yaitu Rehabeam. Dan mulai dari sini nanti kita akan melihat ada suatu hal yang terjadi, ya, dan kita nanti akan bercabang di sini. Karena mulai dari Rehabeam sebenarnya nanti kita akan masuk kepada kerajaan yang terbagi atau terpisah. Dan coba kita buka Alkitab kita lihat sedikit rangkuman tentang si Rehabeam ini. Ya, dan kalau Anda lihat di atas di situ ada banyak perikop yang berbicara mengenai Rehabeam, ya. 1 Raja-Raja 12, 1 Raja-Raja 14, ada 2 Tawarik dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mungkin membaca semuanya. Jadi saya ajak kita baca di 1 Raja-Raja 14 saja. 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 21 sampai 31. Dan kalau sudah dapat saya akan bacakan, silakan jemaat perhatikan. Adapun Rehabeam anak Salomo memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah selama 17 tahun di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel sebagai tempat yang menaruh namanya. Nama ibunya Naamah, seorang perempuan Amon. Orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menimbulkan kecemburuannya dengan dosa yang mereka lakukan, melebihi segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Mereka juga mendirikan tempat-tempat pemujaan serta tugu-tugu dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka melakukan segala yang menjijikkan seperti bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, Sisak Raja Mesir maju menyerang Yerusalem. Yang merampas perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja, semuanya dirampasnya. Yang merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga dan mempercayakannya kepada kepala-kepala pengawal yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, para pengawal membawa perisai-perisai itu. Kemudian mereka mengembalikannya ke kamar jaga para pengawal. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Terjadi perang terus-menerus antara Rehabeam dan Yerobeam. Ini nama yang akan muncul juga, ya. Rehabeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya Naamah, seorang perempuan Amon. Lalu Abiam, anak Rehabeam, menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Heri untuk kita teman-teman. Terima kasih Tuhan, pada hari yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini bersama-sama mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada Gembala Stephen untuk menjelaskan menerangkan kepada kami apa yang Engkau firmankan, sehingga boleh tertanam dalam hati kami dan kami lebih mengerti akan firman-Mu dan kami lebih dekat kepadamu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik, jadi coba kita lihat di dalam isian kita di sini. Kita lihat dulu satu latar belakang dulu, ya. Belakang.
Dan apa yang terjadi kepada Rehabeam tidak terlepas dari lanjutan kisahnya Salomo sebenarnya. Ya, pasti semua lanjut berlanjut ya. Waktu kita bahas Salomo, kita ada membahas Daud ya. Dan waktu kita bahas Rehabeam, kita mau nggak mau harus ingat apa yang terjadi dengan Salomo di situ. Dan Salomo sebenarnya itu dia naik tahta dan dikuatkan itu antara lain juga karena janji Tuhan kepada Daud. Bahwa Tuhan berjanji pada Daud, aku akan mengokohkan kerajaan anakmu, aku akan membangkitkan seorang anak bagimu yang akan kokoh dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Daud berpengaruh pada Salomo, apa yang dilakukan Salomo berpengaruh kepada Rehabeam di sini. Jadi di poin nomor 1, pada waktu Salomo masih hidup, Tuhan sudah menubuatkan melalui nabi, masih ingat nabi siapa ini? Namanya Nabi Ahia, ya, namanya adalah Nabi Ahia. Dan waktu Salomo mulai menyimpang yang kita bahas minggu lalu, dia mulai mengikuti ini istri-istrinya yang asing itu, dan mulai menyimpang, Tuhan dengan Nabi Ahia datang kasih tahu kepada Salomo dan kepada Yerobeam sebenarnya bahwa Tuhan akan memecah kerajaan itu dari tangan Salomo, dari tangan anaknya. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Okay. Jadi isian kita di situ melalui Nabi Ahia bahwa kerajaannya akan terpecah menjadi 2 pada masa anaknya karena ia terpengaruh kepada penyembahan berhala oleh istri-istrinya. Ini, oke, jadi itu, dan ini memberitahu kita bahwa memang tindakan kita itu berpengaruh, ya, berpengaruh bukan hanya kepada diri kita, tindakan kita berpengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena manusia tidak diciptakan hanya sebagai satu individu saja, bahkan manusia diciptakan itu sebagai suatu makhluk sosial, ya, makhluk sosial, ya, sehingga kita punya tanggung jawab juga untuk orang-orang sekeliling kita. Kita punya tanggung jawab untuk mereka. Tuhan tidak mau juga kita berpangku tangan kalau misalnya tetangga kita makin kacau, makin sesat dan sebagainya, ya. Kita Tuhan tidak ingin kita tutup mata saja juga. Nah, memang tiap-tiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, itu benar, gitu ya. Jadi, tetapi kita juga punya tanggung jawab sosial atau tanggung jawab kepada teman-teman kita yang lain. Intinya lawan dari apa yang dikatakan oleh Kain. Karena waktu Kain ditanya oleh Tuhan, di mana Habel adikmu atau saudaramu, kan? Kain jawabnya apa? Mana aku tahu, apakah aku penjaga saudaraku, apakah aku penjaga saudaraku, ya. Dan ini konsepnya adalah berlawanan. Memang kita adalah penjaga saudara kita, gitu, ya. Memang tiap-tiap orang kita bukanlah satu pulau tersendiri, gitu. Tapi kita, oleh karena itu Tuhan ingin, ya, nggak usah jauh-jauh dalam hal keselamatan, Tuhan ingin kita bersaksi, Tuhan ingin kita memberitahukan tentang keselamatan. Kita tidak bisa berkata, oh saya sudah diselamatkan, ya sudahlah, begitu. Orang lain yang masa bodoh, begitu kan. Dia mau masuk neraka kek, mau ke laut kek, begitu. Itu terserah dia, begitu. Tuhan tidak ingin kita punya sikap seperti itu. Itu sikap yang salah, begitu. Tuhan ingin bahwa, kalian ini satu keluarga sebenarnya. Beberapa minggu ini anak saya yang paling kecil kan sering bilang, oh ternyata semua orang di dunia ini satu keluarga ya, katanya, karena semua dari Adam, gitu kan. Sebenarnya benar, kita semua sebenarnya satu keluarga, begitu kan. Dan kita semua ini anak Adam, ya, anak Nuh, semua kita yang masih hidup sekarang juga anak Nuh, jadi kita punya tanggung jawab, begitu. Dan apa yang terjadi akan saling mempengaruhi. Oke, nah poin nomor 2, setelah Salomo mati, Rehabeam menjadi anak Salomo yang naik tahta. Nama ibunya siapa tadi? Naamah, ini ya. Nama ibunya Naamah. Nah, kita tidak diberitahu tentang anak-anak Salomo lainnya. Jadi ini cukup lucu juga karena kemarin kita sudah bahas bahwa Salomo itu punya istri berapa? 1000 ya, atau bisa kita bahas lagi 700 istri dan 300 selir, begitu, atau gundik istilahnya, ya, gundik. Jadi oke, yang gundik kita nggak usah bahas lah, karena gundik itu biasanya anaknya nggak dihitung lah, gitu ya, anaknya nggak dikasih status gitu. Tapi istrinya ini kan 700 gitu. Ada berapa anak yang muncul dari situ kan?
belum tentu dia berhubungan loh Pak. Saya tahu belum tentu berhubungan, ya. Tapi pasti ada lah, gitu kan? Ada. Maksud saya belum tentu semuanya berhubungan, gitu ya. 10 ya ada. Tapi pasti ada lah, gitu kan? Pasti ada lah. Karena dikatakan kan dia mencintai perempuan-perempuan asing. Jadi yang lucunya adalah dengan istri sebanyak itu, satu-satunya anak Salomo yang kita dikasih tahu namanya yang laki-laki adalah Rehabeam. Jadi kita tidak tahu tentang anak Salomo yang lain gitu. Namanya siapa, nasib mereka bagaimana, nggak ada yang kita tahu gitu. Nah, ada 2 anak perempuan lain yang muncul namanya. Dan anak perempuan Salomo yang lain itu menikah. Kita muncul karena namanya dia menikah dengan pegawai-pegawai ya, mungkin jenderal-jenderalnya atau menteri-menterinya lah begitu ya. Dan namanya siapa? Namanya kalau kita baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 11, satu namanya Tafat ya. Satu lagi namanya Basmat ya. Jadi ada Tafat, ada Basmat, itu adalah 2 nama anak perempuan Salomo yang kita tahu. 1 Raja-Raja pasal 4 di sini ayat 11 contohnya di situ. Ya, Tafat istrinya adalah Tafat binti Salomo. Kemudian ada Basmat lagi di ayat 15-nya di situ. Basmat anak Salomo sebagai istri. Jadi cuman 3 anak Salomo yang kita tahu namanya. Rehabeam, Tafat dan Basmat ini. Nah, saya yakin dia punya banyak anak yang lain lah. Dia punya banyak anak yang lain, cuman kita nggak tahu, nggak dikasih tahu namanya. Nah, yang menarik adalah bahwa ibunya ini tadi kita baca, kalau balik lagi ke pasal 14, adalah seorang perempuan Amon ternyata. Dan yang menarik juga adalah bahwa umur berapa Rehabeam naik tahta? 41 tahun. Nah, pertanyaannya, Salomo memerintah berapa tahun? Nah, Salomo memerintah 40 tahun. Jadi sebenarnya 3 raja pertama ini memerintahnya 40 tahun semua. Nah, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 3 raja pertama. Tapi kalau kita balik ke sini, kalau Rehabeam mulai memerintah 41 tahun, sedangkan Salomo memerintah 40 tahun, berarti Rehabeam lahir sebelum Salomo mulai memerintah. Jadi dia adalah mungkin anak sulungnya. Ya, mungkin anak sulungnya. Jadi dia lahir sebelum Salomo naik tahta. Nah, ini memberitahu kita bahwa bahkan sebelum dia naik tahta pun dia sudah memperistri seorang perempuan Amon gitu. Nah, jadi kecintaan dia terhadap perempuan-perempuan asing ini ya, sudah dimulai sejak awal. Dimulai sejak awal kan. Nah, jadi ya ini satu hal yang menarik di sini. Oke, nah tadi kita kan tidak baca pasal 12 1 Raja-Raja 12, tapi kita tadi ke 1 Raja-Raja 14 ini kan sudah langsung ke summary atau rangkuman dari ini ya, rangkuman dari pemerintahan Rehabeam. Tapi kita masuk ke poin yang ketiga. Sebenarnya insiden yang paling menentukan di dalam pemerintahan Rehabeam itu adalah yang terjadi di awal sekali pemerintahan, ya, yaitu insiden ketika dia perlu memutuskan sesuatu. Ya. Coba kita lihat di poin nomor 3 kita. Tidak lama setelah naik tahta, Rehabeam diperhadapkan kepada keputusan untuk meringankan pajak rakyat atau tidak. Jadi kita membaca bahwa orang Israel ramai-ramai datang untuk menobatkan dia menjadi raja, dan ini memberitahu kita bahwa walaupun di Israel itu adalah bentuknya monarki, ya, bentuknya monarki ini kan, ya, raja, tapi monarkinya bukan monarki yang absolut. Artinya monarki yang disetujui oleh rakyat, sehingga setiap kali ada raja yang naik tahta, suku-suku datang untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, ini terjadi pada masa Daud, masih ingat? Ya. Nah, pertama kan dia dinobatkan jadi raja 7 tahun atas suku Yehuda saja di Hebron. Kemudian setelah Isi-Boset kalah, baru yang lain setuju Daud jadi raja. Demikian juga Salomo. Ya.
Akhirnya ternyata semua Israel setuju. Nah pas Rehabeam juga sama, semua suku datang untuk menobatkan dia menjadi raja. Jadi kayak bukan suatu proses yang otomatis begitu. Sangat demokrasi. Ya, jadi ada suatu prinsip bahwa memang dia ini monarki yang Tuhan. Jadi seorang raja itu perlu juga mendapat dukungan rakyatnya, mendapat dukungan rakyat dan juga dipilih oleh Tuhan. Dan suku-suku datang dan mereka minta sama Rehabeam, ringankanlah beban kami. Nah ini kembali sedikit yang minggu lalu kita bahas bahwa ada efek samping dari polisi atau kebijakan Salomo yang dia memang seorang pembangun yang hebat. Dia membangun banyak hal kan, dia membangun bait suci, dia membangun istananya, dia membangun kota-kota, semua dibikin hebat dan cantik sama dia. Tapi itu kan semua ada cost, ada apa? Ada harga, begitu ya. Harga yang dibayar istilahnya. Nah, harga itu ya dari sisi pajak, dari sisi ada orang Israel yang harus bekerja, ini rodi atau lain sebagainya. Jadi mereka datang kepada dia dan berkata, ini ringankanlah beban kami, begitu. Ringankanlah beban kami. Dan Rehabeam di sini dia minta waktu. Kemudian Rehabeam minta waktu. Lalu dia tanya penasihatnya. Nah, dalam isian kita, para penasihat yang tua, ya masih nggak ceritanya kan? Para penasihat yang tua. Jadi pertama dia minta penasihat yang tua, yaitu penasihat yang limpahan dari bapaknya mungkin. Jadi kan dia mewarisi kabinet lah misalnya. Nah, jadi ada mewarisi limpahan kabinet bapaknya. Tentu ada penasihat-penasihat yang sudah senior, sudah berpengalaman di zaman Salomo, ya. Dan mereka menasihatkan dia apa? Ya dengarkanlah rakyat. Ya. Kalau kamu dengarkan rakyat, ya mereka akan follow kamu, akan ikut kamu, ya kamu akan kokoh, begitu. Nah, tapi rupanya ini tidak appeal ya, tidak serk gitu sama si Rehabeam yang punya ego dia rupanya. Nah ini dimana kesombongan, Alkitab sering berkata apa? Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall, ya, apa bahasa Indonesianya? Kesombongan mendahului kehancuran, ya, dan tinggi hati mendahului kejatuhan gitu. Ya, dan ketika manusia lebih memikirkan ego mereka gitu, bukan apa yang terbaik. Dan ingat minggu lalu kita ada bahas konsep bahwa kepemimpinan yang Tuhan inginkan. Ya, kenapa Salomo begitu Tuhan berkati? Karena dia minta hikmat untuk bisa melayani umatnya, gitu kan? Dia minta hikmat, Tuhan berikanlah aku hikmat karena bangsamu ini bangsa yang besar. Aku perlu hikmat supaya aku bisa mengadili mereka, supaya aku bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka. Lalu kita ada membahas bahwa Alkitab mengajarkan kepemimpinan yang melayani, gitu. Bahwa ketika kita menjadi pemimpin, kita bukan memikirkan apa enaknya untuk saya. Kita bukan memikirkan ada benefit apa untuk saya. Dan terlalu sering dalam politik dan lain sebagainya, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, mereka yang mau jadi pemimpin ini mikirnya apa untungnya untuk saya, gitu. Dan kita sangat curiga bahwa proses politik yang mengharuskan, makanya kita tidak setuju dengan money politik lah segala macam. Karena apa? Ya, kalau misalnya untuk jadi anggota DPR kamu harus bayar sekian M, ya. Untuk jadi presiden kamu harus bayar sekian M, ya. Tentu ketika kamu jadi, yang kamu pikirkan apa? Ya gimana cara ngebalikin itu, gitu kan? Jadi ketika proses politiknya seperti itu, tidak mengkultivasi suatu konsep bahwa saya memimpin ini untuk melayani. Dan jarang orang yang berpikir seperti itu. Jarang ada pemimpin. Kalau kita bisa mendapatkan pemimpin yang seperti itu suatu harta karun, gitu. Kalau kita bisa mendapatkan suatu pemimpin yang punya pemikiran seperti itu suatu harta karun yang luar biasa sebenarnya. Ya, jadi Rehabeam tidak memikirkan kepentingan rakyat, dia memikirkan egonya sendiri. Dan kadang-kadang inilah bahayanya pemimpin-pemimpin terutama yang baru gitu ya. Dia ingin kayak bersaing dengan pemimpin yang lalu gitu. Jadi dia berpikir, wih, kok sama Salomo mereka terima-terima aja bapak saya gitu kan, bahwa mereka dipajaki sedemikian, mereka fine-fine aja, nggak ada berontak. Giliran saya jadi raja kok
bersuara begitu. Jadi seolah-olah dia mau menyaingi bapaknya, sehingga masuklah penasihat-penasihat muda yang katanya sebaya dengan dia. Yang nasihatnya apa? Enggak, kasih tahu itu kelingking saya lebih besar dari pinggang bapak saya, katanya ya. Bapakku telah mencambuk kalian dengan ini, saya akan cambuk pakai yang besi, katanya. Kalau orang dengar begitu kan gimana? Nah, tapi ini adalah permasalahan ego dia. Dan apa yang dinasihatkan oleh penasihat-penasihat muda ini sangat serp, sangat cocok, sangat masuk dengan kesombongan dirinya, yang sekali lagi jadi dia tidak memikirkan kebaikan negara, kebaikan orang-orang yang dia pimpin, tapi masalah, wah, masa saya kalah dengan bapak saya, gitu kan? Masa saya dipandang lebih rendah lah dibandingkan bapak saya dan lain sebagainya. Oke, jadi itu yang terjadi di sini. Poin nomor 4 di sini ya. Di sini poin nomor 4. Walaupun Tuhan sudah menubuatkan perpecahan kerajaan, tetapi hal itu akhirnya terrealisasi berdasarkan keputusan Rehabeam sendiri yang salah. Nah, di sini kita harus sangat-sangat jeli untuk memahami hubungan antara nubuat dengan tanggung jawab manusia. Ya. Nah, Tuhan menubuatkan memang, nanti di zaman anak kamu kerajaan itu akan terpecah menjadi 2. Tetapi apakah itu sudah ditakdirkan demikian oleh Tuhan? Ataukah di situ ada faktor tanggung jawab manusianya? Ya kita bilang faktor tanggung jawab manusia ini tetap ada, begitu, tetap ada. Ya. Bukan berarti lalu Rehabeam sudah disetel kayak robot harus melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, tapi Tuhan tahu akan hal tersebut dan Tuhan memasukkannya ke dalam nubuat dia dan sebagai salah satu bentuk penghakiman ya kepada ini kepada Israel, begitu kan, dan kepada Salomo. Ya, jadi yang kita sering dengar di sini dan sering kita ulang-ulang adalah di dalam Alkitab ada nubuat yang negatif, ada nubuat yang positif. Nah, kita mau menggenapi nubuat yang mana? Begitu. Ya. Di dalam Alkitab misalnya dikatakan pada akhir zaman akan banyak orang yang murtad misalnya, atau menyesatkan atau disesatkan oleh pengajaran setan-setan. Nah, apakah kita akan termasuk? Oh ya, kamu termasuk menggenapi itu, salah satu yang banyak yang disesatkan itu, begitu. Atau ya, kita bilang, oh ada juga nubuat-nubuat yang positif tentang orang-orang yang setia, ya, tentang orang-orang yang bertahan sampai akhirnya, orang-orang yang tetap pada Tuhan. Ya, kita bisa berkata saya mau dengan kehendak bebas saya, ya, dengan kasih karunia Tuhan juga, saya mau memilih untuk menggenapi nubuat yang positif, gitu. Oke, jadi itu dalam misi kita ya. Ini mengajarkan kita bahwa seorang bisa saja menggenapi nubuat secara negatif, ya, dia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Dia tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Oke, poin nomor 5. Nah, sebagai akibat dari jawaban si Rehabeam itu, akhirnya 10 suku, ya, 10 suku meninggalkan Rehabeam dan mengikuti Yerobeam. Nah, kita belum bahas Yerobeam, itu nanti habis ini ya, habis Rehabeam kita akan bahas Yerobeam namanya. Sedikit mirip namanya, sama-sama ada beam-beamnya, gitu ya. Jadi kalau orang yang kurang familiar kadang-kadang dia agak bingung sedikit ya. Tapi kalau kita sudah sering baca Alkitab, sering baca raja-raja dan sebagainya, tentu tidak bingung lagi ya. Rehabeam, Yerobeam. Nah, ya ada banyak kan. Ada Abiam. Ini masih penting. Nanti kalau udah di tengah-tengah, banyak yang namanya persis lagi. Iya. Kayak Ahazia, Yoram itu dua-duanya muncul gitu di dua kerajaan sekaligus. Terus ada yang satu namanya Yoas, yang satu namanya Yoas juga gitu. Berarti pas berbarengan. Jadi itu belakangan tapi ya. Nah, ini masih penting lah, masih beda lah. Rehabeam, Yerobeam. Ya, jadi akhirnya 10 suku meninggalkan Rehabeam dan mengikuti Yerobeam. Ya. Dan akhirnya yang mengikuti Yerobeam ini disebut kerajaan utara berdasarkan lokasi. Ya. Jadi ya, kalau kita gambar sedikit ini petanya. Nah, ini gambaran kasar aja.
Ya, Yerusalem itu kira-kira di sini. Ya. Yerusalem kira-kira di sini dan sebenarnya ini adalah daerah Yerusalem itu daerah suku Benyamin sebenarnya. Jalur Gaza. Gaza itu di sini. Iya. Ini tepi barat di sebelah sini. Ya, karena barat dari Sungai Yordan. Ya. Dan jadi ini tepi barat. Ya. Di tepi barat itu ada kayak Bethlehem segala macam. Nah, lalu ini Yerusalem di sini. Agak lebih dekat di sini mungkin ya. Nah, Yerusalem itu sekarang kan di ini ya. Kira-kira seperti ini dan suku yang paling selatan ini Yehuda kan. Wilayah mereka itu paling selatan. Lalu berbatasan dengan Yerusalem ini yang masih daerah Yehuda plus Benyamin. Jadi Benyamin juga sekitar sini. Nah, Benyamin ya, jadi di Yerusalem itu daerah Benyamin sebenarnya. Lalu naik ke atas ya sudah mulai Efraim dan lain sebagainya, yang lain sini suku Efraim ya. Nah jadi akhirnya semua 10 suku ini sebelah utara di sini ya, mereka berpisah ke kerajaan utara atau disebut juga kerajaan Efraim. Itu isian kita saat ini ya. Jadi bisa disebut kerajaan utara, kerajaan Efraim, atau secara ini saja kerajaan Israel. Akhirnya disebut Israel. Israel karena memang mayoritas Israel kan di sini. Efraim atau utara. Ya, sedangkan yang di sini disebut kerajaan selatan. Ya, disebut selatan atau Yehuda. Disebut kerajaan Yehuda. Ya. Yehuda atau selatan. Jadi 10 suku naik ke sana, tapi ada satu suku, yaitu suku Benyamin yang ikut dengan Yehuda. Karena jadi makanya Tuhan bilang 10 suku aku akan kasih ke ini Yerobeam, satu suku aku kasih kepada keturunan Daud, ya, jadi suku Benyamin. Nah di dalam perhitungan 12 suku ini 12 suku Efraim dengan Manasye dipisah. Jadi ada plus Lewi nggak dihitung. Karena Yusuf ini ya. Hah? Yusuf. Ya, Yusuf kan dihitung dua, gitu. Efraim dan Manasye. Ya. Jadi makanya jadi 12, ya. 12 plus Lewi. Plus Lewi nggak dihitung karena Lewi dipencar. Lewi itu mestinya ada di semua tempat. Sesuai dengan pita Tuhan, ada kota-kotanya. Kota-kota orang Lewi itu tersebar di seluruh Israel di situ. Ya, jadi dalam misian kita sini satu suku yaitu suku Benyamin setia untuk mengikuti suku Yehuda dan Rehabeam. Kerajaan ini disebut Yehuda atau Selatan. Ya. Nah suku Lewi awalnya ada di kedua belah pihak, tapi belakangan pindah ke Yehuda karena kesesatan utara. Jadi awalnya semua orang Lewi itu ada di mana-mana. Orang Lewi, ya, Lewi saya kasih merah ya. Lewi itu ada di mana-mana, termasuk di sebelah sini juga. Mereka sebenarnya punya kota-kota ini. Lewi itu masuk ke kota-kota yang untuk melarikan diri itu, ya, kota perlindungan sebenarnya. Yang sebelah kanan. Nah di sini ini kan ada 2,5 suku yaitu Ruben, Gad, sama setengah Manasye. Nah, Ruben, Gad, setengah Manasye itu sebelah kanan. Ya. Masuk Israel. Masih pada zaman itu. Ya, kalau sekarang enggak. Sekarang ini kan negara Yordan. Yordania, ya. Nah, tapi ini sebenarnya wilayah Israel dulu. Yordania ini, kota amannya di mana tuh Aman? Ya, itu salah satu titik sana. Ya, ini daerah Israel dulunya. Nah, sekarang ini kan banyak dicaplok, ya. Kayak Palestina aja ada di Gaza, di Barat, ya. Kalau Lebanon sih memang dari dulu Lebanon lah ya. Tapi Syria kemudiannya. Syria kan memang musuh Israel juga dari dulu, yang sering kan sering perang di situ. Oke, nah kita masuk ke poin 6 dan sampai 8 sekarang ya. Poin 6, Alkitab mencatat pada awalnya Rehabeam dan Yehuda mengikuti Tuhan. Coba kita buka 1 Tawarik 11.
Tawarik. Sebelas. Bukan 1 Tawarik deh. 2 Tawarik. Bukan 1 Tawarik. Iya, 2 Tawarik maksudnya. 2 Tawarik 11 ayat 17. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda tentang si Rehabeam, dan memperkuat pemerintahan Rehabeam putra Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahunlah mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo, ya. Mengikuti jejak Daud dan Salomo. Dan fakta bahwa jejak Daud dan Salomo disebut di sini kembali menguatkan teori atau pemahaman kita bahwa Salomo kemungkinan besar di akhir hidupnya memang masih berbalik kepada Tuhan, sehingga secara keseluruhan dia masih dihitung sebagai raja yang baik, begitu ya, masih dihitung sebagai raja yang baik. Makanya di sini hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo dikatakan di sini. Jadi ingat, Rehabeam memerintah selama 17 tahun. 3 tahun pertama dia ikut dengan Tuhan, tapi setelah itu dia tidak ikut lagi dengan Tuhan. Bahkan tadi kita baca, yaitu setelah kerajaannya kokoh, dia merasa kuat, dia meninggalkan Tuhan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Kenapa bisa jadi seperti itu? Nah, fakta bahwa mereka mengikut Tuhan selama 3 tahun pertama, termasuk di sini adalah anjuran Tuhan untuk tidak menyerang kerajaan utara. Jadi ingat, waktu si Yerobeam memberontak, lalu Yerobeam bikin kerajaannya sendiri, tadinya Rehabeam itu sudah kumpulin pasukan banyak untuk menyerang ini. Karena kan dia pikir ini mau memberontak ini. Tapi kemudian ada nabi yang datang dan berkata, jangan serang mereka, karena ini dari Tuhan. Tuhan yang sudah mengizinkan bahwa oke, sekarang terpecah 2, ya, sebagai hukuman terhadap Salomo. Jadi dan waktu itu orang Yehuda mendengarkan nabi Tuhan, jadi mereka tidak jadi menyerang si Yerobeam ini di awalnya. Tapi belakangan tentu serang-serangan juga akhirnya, karena kita membaca akhirnya antara Rehabeam dan Yerobeam terjadi perang seumur hidup mereka. Tapi yang di awal-awal itu mereka tidak jadi menyerang saudara-saudara. Dan mereka sempat ikut Tuhan, tapi kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Dan ini sangat-sangat disayangkan sekali. Ini adalah gini, ketika kita belajar sejarah-sejarah Israel dan Yehuda, kita sering dikasih gambaran besarnya gitu. Nah, sekali lagi dikasih gambaran besarnya, sedangkan keputusan-keputusan kecilnya kadang-kadang kita tidak dikasih tahu, karena itu kan terlalu mikro ya. Kalau kita harus membahas semua satu persatu, bulan per bulan, tahun per tahun Rehabeam, ya Alkitab kita nggak cuma setebal ini, mesti 3 kali lipat mungkin gitu kan, semua raja diceritakan. Jadi Alkitab sering hanya kasih gambaran besarnya saja. Oh, orang ini nggak mengikuti Tuhan, orang ini nggak mengikuti Tuhan, makanya dia begini. Nah, tetapi kita harus tarik pelajaran itu. Maksudnya begini, kita juga hari ini kita menjalani hidup kita ya sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan. Tetapi kalau kita merenung pada diri kita sendiri, misalnya setelah sekian tahun lalu dikasih suatu rangkuman tentang hidup kita, apakah bisa dikatakan kita ikut Tuhan atau tidak? Ya, kalau kita tarik keluar secara makro, ya, walaupun kita sedang menjalaninya kan hari lepas hari, tiap hari kita bikin keputusan, tiap minggu kita bikin keputusan. Oh, saya minggu ini datang ke gereja, tiap bulan kita bikin keputusan, dan kita bisa kayak kita dalam hutan gitu, yang kita lihat itu cuma satu pohon demi satu pohon gitu. Tapi kalau kita zoom out, istilahnya zoom out dari hidup kita, dan kita lihat secara keseluruhan, gitu kan, dalam 1 dekade terakhir misalnya, atau dalam sekian puluh tahun hidup saya ikut Tuhan nggak sebenarnya? Nah, ini kita bisa zoom out seperti itu, gitu kan, untuk
melihat gitu. Dan ya tentu implementasinya ya hari lepas hari gitu. Implementasinya nih gitu kan. Implementasinya hari lepas hari, minggu lewat minggu, bulan lewat bulan, semua keputusan yang kita ambil. Ya, tentu kitab Raja-Raja dan Tawarik dia tidak akan ngikutin tiap-tiap langkah Rehab yang diceritakan sama kita gitu. Dia kasih gambaran besarnya gitu. Cuma kalau misalnya orang atau Tuhan melihat hidup kita, kemudian Tuhan menyarikan hidup kita, ya, Tuhan akan bilang apa gitu kan. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Jadi orang kan banyak komentar tentang kita. Seperti tadi ada yang tanya kan, oh kita gereja kita diserang nih sama Esra Soru, sama MJM, semuanya bilang sesat segala macam. Ya nggak terlalu pusing sih gitu. Siapapun boleh ngomong apa aja. Yang lebih penting bagi kita adalah Tuhan bagaimana akan menilai kita. Apakah Tuhan akan menilai kita setia? Apakah Tuhan akan menilai kita atau pribadi lepas pribadi kita ini mengikuti Tuhan atau tidak? Oke, poin nomor 7 ini ya. Setelah posisinya kuat, Rehabia meninggalkan Tuhan. Tuhan menghukum mereka melalui serangan Firaun Sisak dari Mesir. Ya, Sisak di sini ya. Sisak ini nama lainnya Shoshank sepertinya. Jadi itu ada muncul di arkeologi. Jadi artinya penggalian arkeologi di Mesir, kita menemukan Firaun yang disebut ini memang ada gitu. Jadi bukan tokoh fiktif gitu ya. Ini bukan Voldemort atau apa begitu ya. Ini tokoh yang benar-benar ada gitu. Dan dia hidup dan penyerangan dia ke selatan, ke utara ya, kalau dari Mesir dan di sini. Kalau dia menyerang ke Kanaan, ke Israel, di sini ada terdokumentasi gitu. Terdokumentasi dalam arkeologi Mesir bahkan. Nah, tentu yang menjadi peringatan bagi kita adalah bagaimana Rehabia meninggalkan Tuhan sesudah dia merasa kuat. Nah, ini yang kadang-kadang harus menjadi, kita harus sangat jaga-jaga ya. Dimana ketika seringkali orang meninggalkan Tuhan atau merasa ini ya karena kalau dia merasa sudah mapan lah, semua sudah atau misalnya hartanya bertambah atau sudah posisinya, pekerjaannya sudah ini mantap dan lain sebagainya gitu ya. Ya saya tahu ada seseorang, saya tidak akan sebut namanya gitu ya. Ya saya masih ingat dia dulu masih bukan siapa-siapa. Wah ini kan sepertinya sangat setia kepada Tuhan, menikah dengan salah satu mahasiswi ya, Gates segala macam ya. Lalu karirnya naik nih ya, karirnya naik. Memang akhirnya dia dipindah di luar Jakarta ke pulau-pulau lain segala macam ya. Tapi setelah sangat mantap karirnya, saya dengar malah istrinya diceraikan gitu. Tinggalkan lain sebagainya. Jadi ya kenapa bisa begitu gitu kan. Jadi ada yang kadang-kadang manusia seperti itu kan? Manusia seperti itu, dia merasa sudah mantap, sudah mapan lah lain sebagainya ya. Rehabia ketika dia merasa kuat ya, dia meninggalkan Tuhan. Nah, Tuhan izinkan Firaun Sisak datang menjarah bait suci ya. Kemuliaan Israel berakhir. Jadi Rehabeam yang tadinya berpikir waktu dia menolak nasihat si tua, para penasihat tua ini, bilang masa saya kalah sama Salomo, ya ternyata memang kalah dia begitu. Ternyata dia tidak sebaik bapaknya memang. Ternyata tidak sebaik bapaknya dan dia berusaha. Makanya waktu Salomo masa jayanya perisainya dari emas. Perisai emas itu kurang bagus loh kalau untuk berperang saudara, karena emas itu bukan metal yang keras sekali gitu. Jadi kalau perisai dari emas itu memang murni untuk hiasan gitu, dekorasi. Nah, Salomo bikin perisai-perisai emas begitu banyak ya. Lalu dijarah oleh si Sisak. Lalu Rehabeam bikin lagi dari tembaga. Jadi kayak supaya nggak kalah lah gitu. Tapi kalah lah, memang kalah gitu. Memang kalah, nggak bisa dipungkiri gitu ya. Dan dia gagal untuk memahami kenapa Salomo hebat, gitu ya. Bukan karena dia
sekedar seorang administrator yang hebat atau seorang apa yang hebat, tapi karena hubungan Salomo dengan Tuhan awalnya, ya kan? Ya walaupun Salomo sempat goyang-goyang juga di tengah, ya tapi kan hubungan Salomo dengan Tuhan di awalnya ini yang membuat Salomo hebat. Gitu. Dan Rehabeam tidak memiliki itu, tapi dia kayak mau memaksakan dirinya, saya nggak boleh kalah. Ya, dan ya akhirnya memang ini. Ya. Oke, poin nomor 8. Nah, Alkitab ada mencatat bahwa pada akhir hidupnya Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di ayatnya yang ke 2 Tawarik 12 ayat 12 itu ya. 2 Tawarik 12 ayat 12, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan darinya, sehingga ia tidak dimusnahkannya seluruhnya, lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Jadi kita akan melihat penyimpangannya masih belum terlalu parah di Rehabeam ini. Nanti kita akan lihat makin ke bawah sini makin parah. Tuhan bilang masih ada hal-hal yang baik di Yehuda. Ia memerintah sejak umur 41 tahun dan memerintah selama 17 tahun. 17 tahun kita bilang lumayan lama dibandingkan ada raja-raja. Nanti saya akan tanya deh, atau bisa tebak nggak rekor raja yang memerintah paling sebentar? Rekor raja yang memerintah paling sebentar ya. Nanti ada yang 7 hari gitu ya. Jadi 17 tahun masih lumayan. Tapi kalau dibandingkan ini ya 40 tahun ya tentu ini ya kalah. Oke, ini kita belajar tentang Rehabeam. Kita akan stop sampai di sini. Minggu depan kalau Tuhan berkenan kita akan masuk ke Yerobeam. Ya, jadi kalau bicara Rehabeam tidak bisa tidak bicara soal Yerobeam. Oke, kita akan tutup dalam doa. Oke, saya minta